Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nazifa Khairotunisa, NPM 21030200025. Di sini saya akan membuat tugas video UAS yang diberikan oleh Ibu Nurul Mahmudah. Bab 5, Dimensi-dimensi Islam. Yang pertama ada pengertian kedudukan dan fungsi akidah. Dalam menjelaskan definisi akidah, ada disebut perkataan kepercayaan atau keimanan. Ini disebabkan oleh merupakan unsur utama kepada akidah. Iman ialah perkataan Arab yang berarti percaya yang merangkumi ikrar atau pengakuan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan mempraktekkan dengan perbuatan. Iman itu ialah mengaku dengan lidah, membenarkan di dalam hati dan beramal dengan anggota. Al-Hadis. Walaupun iman itu merupakan peranan hati yang tidak diketahui oleh orang lain selain dari dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, namun dapat diketahui oleh orang melalui bukti-bukti amalan iman tidak pernah berkompromi atau bersekongkol dengan kejahatan dan maksiat. Sebaliknya, iman yang mantap dada merupakan pendorong ke arah kerja-kerja yang sesuai dan secucuk dengan kehendak dan tuntutan iman itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Selanjutnya ada kedudukan akidah Islamiyah. Karena pada dasarnya manusia telah mengenal Allah mesti secara global, maka para rasul utusan Allah diutus bukan untuk memperkenalkan tentang Allah semata. Dengan demikian, materi dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah. Ibnu Abbas menyatakan bahwa perintah menyembah atau ibadah firman Allah adalah perintah untuk bertauhid. Kewajiban pertama bagi manusia dewasa lagi berakal. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutunya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk bertauhid terlebih dulu sebelum memerintahkan yang lain. Dan yang terakhir, ada karakteristik akidah Islamiyah. Sesungguhnya, orang yang mau berpikir objektif, jika ia mau melakukan perbandingan antara berbagai keyakinan yang ada di antara umat manusia saat ini, niscaya ia menemukan beberapa karakteristik dan ciri-ciri dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan Islamiyah yang hak atau benar beberapa dengan lainnya. Karakteristik dan ciri-ciri diantaranya, yang pertama ada keautentikan sumbernya. Yang dimaksud keautentikan sumbernya adalah akidah Ahlussunnah semata-mata hanya bersandarkan kepada Al-Quran, hadis, dan ijma. Ciri ini tidak terdapat pada aliran-aliran mutakalimin, ahli bid'ah, dan kaum sufi yang selalu bersandar kepada akal dan pemikiran atau kepada kasyaf, ilham, wujud, dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari manusia yang lemah. Hal tersebut dijadikan kepada patokan atau sandaran di dalam masalah-masalah yang gaib, padahal akidah itu semuanya gaib, sedangkan Ahlus Sunnah selalu berpegang teguh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Akidah adalah masalah yang gaib, dan hal yang gaib itu hanya tegak dan bersandar kepada kepasrahan atau taslim dan keyakinan sepenuhnya atau mutlak kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, ada sejalan dengan fitrahnya. Yang dimaksud dengan sejalan dengan fitrahnya yang suci dan berakal dan akal yang sehat yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdiri di atas prinsip ittiba atau mengikuti, iktida atau meneladani, dan berpedoman kepada petunjuk Allah, bimbingan Rasulullah SAW, dan akidah generasi terdahulu atau salaful ummah. Sebagai contoh yang sangat jelas sekali adalah keraguan, kegoncangan, dan penyesalan yang terjadi pada tokoh terkemuka mutakalimin atau ahlu kalam, tokoh filosof, dan para tokoh sufi sebagai akibat dari sikap mereka
menjauhi akidah salaf dan kembalinya sebagai mereka kepada taslim dan pengakuan terhadap akidah salaf, terutama ketika usia mereka sudah lanjut atau mereka menghadapi kematian sebagaimana yang terjadi pada Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.